Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Jumat 13 Januari 2023. Gema Kabar Baik pada pagi hari ini didasarkan oleh santapan harian, di mana kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjelang pergantian tahun, seringkali acara TV menampilkan peramal yang menyampaikan ramalannya. Entah mengapa keberadaan ramalan dengan probabilitasnya ini begitu menarik perhatian banyak orang. Seolah-olah perjalanan hidup ini ditentukan oleh petunjuk ramalan. Hal yang tak kalah menarik dilakukan oleh Raja Ahazia ketika sakit. Raja orang Israel ini lebih memilih meminta petunjuk berisi ramalan tentang nasib hidupnya ketimbang mengupayakan kesembuhannya. Kemana ia meminta petunjuk? Kepada Baal Zebub, Allah orang-orang di Ekron. Hal ini sungguh ironis karena ia adalah Raja Israel, umat pilihan Tuhan. Tindakan bodoh inilah yang kemudian mendatangkan malapetaka bagi sang raja. Bukan kesembuhan yang didapatkan, tetapi justru berita kematiannya yang terdengar. Pesan sangat lugas disampaikan malaikat Tuhan kepada Nabi Elia pada ayatnya yang keempat. Beginilah kata Nabi Elia, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Bapak Ibu Saudara, kesalahan meminta petunjuk bisa berakibat fatal. Itulah yang harus diterima Raja Ahazia. Sang raja seolah-olah lupa bahwa hidup seseorang itu berada di tangan Tuhan. Sudah semestinya lah orang percaya harus percaya kepada penyelenggaraan kasih sayang Tuhan, bukan malah mengadu nasib kepada Baal Zebub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti selalu ingat, hidup orang beriman tidak bergantung pada ramalan akan nasib. Sebaliknya, belas kasih Tuhanlah yang menjadi penopang kehidupan ini. Karena itu, menyadari dan menyandarkan diri kepada penyelenggaraan Tuhan yang penuh kasih dan perhatian selalu menjadi pilihan yang terbaik. Pilihan yang seyogiannya terus dipupuk dengan sikap penuh bakti. Itulah sikap yang mendatangkan perkenanan Tuhan dan bukan hukuman. Bagaimana supaya hidup bakti berkembang demi merasakan penyelenggaraan Tuhan? Yaitu menikmati menu santapan harian adalah salah satu cara yang dianjurkan. Inilah menu santapan rohani yang bersumber dari sabda Tuhan yang penuh belas kasih. Mari nikmati selalu hidup dalam perkenanan akan Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.